Seekor macan kumbang bernama Megra menemukan seorang balita yatim piatu yang ketakutan di dalam hutan dan menyelamatkannya. Kemudian dengan harapan menemukan rumah terbaik dan paling penuh kasih untuk anak kecil itu, Bagra membawanya ke kawanan serigala yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang mulia dan adil, yaitu Akla. Akla menerima anak itu tanpa banyak keraguan dan menyerahkannya kepada salah satu anggota betinanya, yaitu Raksa, agar dia bisa membesarkannya sebagai salah satu anaknya sendiri. Meskipun anak kecil itu berasal dari spesies manusia yang dibenci, Raksa langsung jatuh cinta padanya, menamainya Mowgli, dan membesarkannya dengan mengajarkan keterampilan hutan yang berharga dan nilai-nilai moral. Beberapa tahun kemudian, si anak manusia kecil Mowgli tumbuh di antara para serigala menjadi anak laki-laki yang terampil, serba bisa, dan penuh rasa hormat serta dicintai oleh semua anggota kawanan, terutama adik serigala laki-lakinya Grey. Mowgli menerima dengan sepenuh hati hukum-hukum yang mengatur para serigala dan hutan secara keseluruhan. Suatu hari, Bagra menjalankan sebuah simulasi untuk menguji keterampilan hutan ala serigala yang dimiliki Mowgli. Ia mengejar Mowgli di seluruh hutan, dan yang mengecewakan, anak itu berhasil ditangkap. Setelah itu, Bagra dengan baik hati memberikan beberapa saran untuk meningkatkan keterampilannya dan membawanya kembali ke para serigala. Di sana, Raksa menghibur Mowgli atas kegagalan dalam ujian Bagra dan mendorongnya agar tidak menyerah. Pada malam hari, saat para serigala berkumpul di sekitar singgasana Akla di bukit, Akra memimpin mereka dan Mowgli dalam melafalkan hukum hutan, sebuah deklarasi yang memperingatkan agar tidak melawan sesama jenis dan mengakhiri sesi tersebut dengan lorongan khas mereka. Beberapa bulan kemudian, musim kemarau datang ke hutan dan tahun itu terbukti menjadi salah satu yang paling panas dan kering. Tak lama kemudian, batu perdamaian muncul menandai dimulainya gencatan air yang berlaku selama musim kemarau dan melarang semua hewan hutan untuk berburu di tepi sungai, memungkinkan semua anggota hutan datang dan minum air dengan aman tanpa takut akan nyawanya. Raksa mengantar Mowgli dan anak-anak serigalanya ke tepi sungai dan memperingatkan Mowgli agar tidak berburu. Ia juga menambahkan bahwa karena banyak hewan hutan belum pernah melihat anak manusia sebelumnya, Mowgli harus berhati-hati agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Saat para hewan mulai meminum air, Mowgli menciptakan alat seperti cangkir, menggantungkannya dengan tali, mencelupkannya ke sungai di hadapan semua orang yang kebingungan, dan berhasil mendapatkan air untuk dirinya sendiri. Hal itu membuat Raksa tidak setuju, menyebut bahwa menggunakan trik bukanlah cara serigala. Mowgli minta maaf, dan saat ia terus bermain bersama saudara-saudaranya dari kawanan serigala, sebuah aura mengancam menyelimuti sungai dan mengganggu suasana riang mereka. Beberapa saat kemudian, seekor harimau yang ditakuti bernama Shere Khan muncul dari bayangan dan bergabung dengan kelompok hewan yang kini ketakutan itu. Setelah beberapa menit melampiaskan kemarahan, Shere Khan berjanji untuk menghormati gencatan senjata, tetapi menyatakan bahwa manusia seharusnya hidup dengan sesama jenisnya. Ia berjanji akan kembali setelah gencatan air berakhir di musim hujan dan membawa ketertiban ke hutan dengan menangani sendiri anak manusia itu. Dalam beberapa bulan berikutnya, semuanya kembali normal dan Mowgli terus menikmati masa kecilnya yang unik dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan. Dalam beberapa bulan berikutnya, semuanya kembali normal dan Mowgli terus menikmati masa kecilnya yang unik, dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan dan teman-teman yang tak biasa. Musim hujan kembali beberapa bulan kemudian dan hutan mulai bersinar dengan kehidupan. Akla mengadakan pertemuan dengan serigala untuk membahas masa depan Mowgli dan bagaimana sebaiknya menghadapi ancaman Shere Khan. Namun, untuk pertama kalinya ia melihat adanya perpecahan di antara para anggotanya. Beberapa anggota dewan menyarankan untuk menganggap serius peringatan Shere Khan.
mengusulkan agar Mowgli dibawa bergabung dengan manusia. Di sisi lain, dunia agar dia dan kawanan mereka aman. Sementara yang lain, termasuk Raksa, berpendapat bahwa hutan adalah satu-satunya dunia yang pernah dikenal Mowgli dan menyarankan bahwa satu-satunya cara menjaga anak manusia mereka tetap aman adalah membiarkannya tetap tinggal dan berjuang demi keselamatannya. Mowgli mendengar ide-ide ini dari kejauhan lalu menyela pertemuan dewan dan setelah mengungkapkan kekhawatirannya atas keselamatan para serigala, ia memilih untuk meninggalkan mereka. Raksa menjadi marah atas keputusannya, dan saat ia mulai memarahinya, Bagra turun tangan dan menenangkan semua orang dengan menawarkan diri untuk menemani Mowgli dalam perjalanan kembali ke tempat asalnya. Mowgli dan Raksa berbagi perpisahan emosional, dan anak itu berjanji kepada ibunya bahwa ia akan kembali mengunjunginya setelah semuanya tenang. Bagra dan Mowgli segera memulai perjalanan panjang mereka, di mana Mowgli membahas berbagai kelompok hewan yang mungkin bisa ia ikuti agar bisa menjauh dari harimau yang kejam itu. Tapi setelah berjalan cukup jauh, Bagra mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah desa manusia, karena hanya di sanalah Mowgli akan benar-benar aman. Keduanya terus menjelajahi hutan luas, menikmati kebersamaan mereka dan bertemu dengan kawanan gajah. Bagra mengajari Mowgli untuk menunduk di hadapan hewan-hewan ajaib itu dan menjelaskan bahwa merekalah kesatuan yang membentuk hutan lewat kerja keras dan kreativitas mereka. Saat perjalanan berlanjut, Mowgli mencoba memberikan berbagai alasan agar ia bisa tetap tinggal di hutan, namun gagal meyakinkan Bagra yang bijak. Suatu hari, saat keduanya berjalan di padang rumput, Bagra melihat gerakan yang tidak biasa dan memberitahu Mowgli untuk lari secepat mungkin ke tempat yang sudah ditentukan. Sebelum anak itu bisa beraksi terhadap perintah tersebut, Shere Khan muncul tiba-tiba dan mencoba menyerangnya. Bagra segera turun tangan dan menghadapi harimau dalam pertarungan, memberi waktu kepada Mowgli untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, Shere Khan mengalahkan Bagra dan meninggalkannya lalu mulai mengejar sang bocah. Beruntung, bocah itu menemukan kawanan kerbau dan berhasil menggunakannya sebagai perisai serta pengalih perhatian. Segera setelah itu, kawanan kerbau juga menyadari keberadaan harimau yang marah dan mulai lari menyelamatkan diri. Mowgli bergabung dengan kawanan itu dan berlari di antara mereka saat mereka melompat ke sebuah parit berlumpur yang dangkal. Saat harimau mengawasinya dari kejauhan, Mowgli naik ke punggung salah satu kerbau dan terbawa menjauh dari bahaya. Di tempat lain, di sarang Raksa, Grey merasa kesepian tanpa saudara kesayangannya dan termenung memikirkannya hingga ibunya menghiburnya. Kemudian terdengar gerakan aneh di sekitar perbukitan dan semua serigala berkumpul untuk menyadari bahwa Shere Khan telah dengan berani datang mengunjungi mereka di wilayah mereka sendiri. Saat kawanan serigala mengawasi dari bawah, Shere Khan bertanya kepada Akla tentang keberadaan bocah itu dan mengetahui bahwa dia telah kembali ke asal-usulnya. Ini tidak memuaskan harimau haus darah tersebut, yang dengan harapan memancing Mowgli keluar. Tiba-tiba melompat dan menyerang Akla hingga tewas, membuat kawanan itu ketakutan. Shere Khan lalu berbicara kepada para serigala yang marah dan ketakutan, memperingatkan mereka bahwa sampai dia mendapatkan Mowgli, perbukitan itu miliknya. Di tempat lain, Mowgli terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya berada di atas punggung kerbau. Saat kawanan itu melintasi lahan basah yang sulit, tiba-tiba terjadi longsor menyebabkan kepanikan di antara kerbau. Mowgli dengan hati-hati melompat ke sungai di bawahnya, berpijak di atas batang pohon yang patah mengikuti aliran sungai, dan akhirnya menemukan dirinya di lapisan hutan yang lebih dalam. Mowgli lalu keluar dari air dan mulai berjalan perlahan di sekitar hutan memanggil Bagra. Kemudian dia melihat sebuah jeruk besar yang matang menggantung tinggi di salah satu pohon. Menyadari bahwa dia sudah lama tidak makan, ia mulai membuat alat untuk membantunya meraih buah itu dan berhasil mendapatkannya. Bocah kecil yang lapar itu lalu menikmati makanannya hingga dia melihat seekor monyet kecil mendekatinya.
Sayangnya, saat dia berurusan dengan monyet itu, beberapa monyet lain diam-diam mendekat, mencuri buah jeruknya dan kabur. Dengan harapan mendapatkan kembali makanannya, Mowgli mengejar para monyet di antara dahan-dahan pohon dan menemukan dirinya di bagian hutan yang lebih gelap dan dalam. Takut oleh kesunyian yang mencekam, Mowgli mulai bertanya, apakah ada seseorang di sekitar? Dan mendapat jawaban dari seekor ular piton besar bernama Ka, yang dengan suara lembutnya mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah menjaga Mowgli tetap aman. Ka lalu menampakkan dirinya kepada bocah itu dan matanya mulai bersinar dengan warna-warna berbeda karena kekuatan hipnotisnya. Dia mendekati Mowgli dan menawarkan untuk menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke hutan saat masih kecil. Mowgli yang mulai merasakan pengaruh kekuatan hipnotis Ka tidak menyadari bahwa ular itu mulai melilit tubuhnya dan tanpa sadar setuju untuk mendengarkan ceritanya. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Mowgli membawa anak kecilnya saat ia menjelajah hutan. Suatu malam, sang ayah menyalakan api untuk menghangatkan diri dan bersembunyi di dalam gua bersama putranya demi keselamatan. Beberapa saat kemudian, Shere Khan datang ke gua dan mulai menyerang ayah Mowgli. Pertarungan sengit terjadi, di mana Shere Khan berhasil mengalahkan dan membunuh pria itu, tetapi terpaksa melarikan diri secepat mungkin karena luka bakar parah yang dideritanya. Bayi Mowgli pun ditinggalkan sendirian sampai akhirnya ditemukan oleh Bagheera. Kembali ke masa sekarang, setelah selesai bercerita, Ka menggunakan suaranya yang tenang untuk membujuk Mowgli agar tetap bersamanya dan berjanji akan melindunginya sambil sepenuhnya melilit tubuhnya dan bersiap menyerangnya. Untungnya, seekor beruang coklat bernama Baloo kebetulan sedang lewat di wilayah Ka. Melihat apa yang terjadi, menyerang Ka dan menyelamatkan Mowgli tepat waktu. Keesokan paginya, Mowgli terkejut mendapati dirinya berada dalam gua milik Baloo dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Baloo kemudian membanggakan usahanya yang besar dalam menyelamatkan Mowgli dan memintanya membalas budi dengan memanjat tebing dan mengambil madu agar dia bisa menyimpannya untuk persiapan hibernasi. Menyadari betapa berbahayanya tugas itu, Mowgli awalnya menolak, tetapi berubah pikiran karena rayuan terus-menerus dari Baloo. Mowgli membuat tali panjat dari beberapa tanaman dan dengan dukungan dari Baloo yang menyemangatinya dari bawah, ia memanjat menuju madu. Sayangnya, ketika sampai di sana, tongkat pengambilnya patah dan dia terpaksa menggunakan cara tak biasa untuk melepas sarang lebah dan melemparkannya ke bawah untuk Baloo. Senang karena tugas itu bisa diselesaikan dengan mudah, Baloo meminta Mowgli untuk tinggal lebih lama dan membantunya selama beberapa hari lagi. Tetapi bocah itu menolak tawaran itu dan menyatakan bahwa dia harus meninggalkan hutan dan bergabung dengan desa manusia sesegera mungkin. Baloo menawarkan untuk menunjukkan desa manusia kepada Mowgli dan mereka memulai perjalanan sambil saling mengenal. Saat malam tiba, Baloo membawa Mowgli ke tebing tinggi dari mana mereka bisa melihat desa manusia. Keduanya mendiskusikan asal-usul Mowgli, namun dia mengaku tidak memiliki ingatan tentang hidup bersama manusia. Setelah diskusi lebih lanjut, Baloo sekali lagi meminta Mowgli untuk tinggal lebih lama dan membantunya mengumpulkan lebih banyak madu setelah berjanji akan membantu semua yang dibutuhkannya. Mowgli mempertimbangkan semuanya dan setuju untuk tinggal bersama Baloo hingga musim dingin. Kembali di perbukitan, Kree membangunkan Raksa dan memberitahunya bahwa saudara-saudaranya telah dibujuk oleh Shere Khan. Dalam kepanikan, Raksa bergegas keluar dari sarangnya dan terkejut melihat anak-anak serigala mengelilingi harimau itu saat ia menceritakan sebuah kisah kepada mereka. Menyadari bahwa Shere Khan memainkan permainan pikiran dengannya, Raksa memerintahkan anak-anak serigala untuk kembali ke sarang. Kemudian sang ibu yang kesal menyatakan bahwa Mowgli sudah tidak ada di sana lagi, meminta Shere Khan untuk meninggalkan mereka sendirian. Namun usahanya tidak berhasil dan ia terkejut mendengar pengakuan bahwa Shere Khan ingin melihat anak manusia itu mati.
Dalam beberapa bulan berikutnya, Mowgli dengan bantuan hewan-hewan kecil di hutan menghabiskan banyak waktu membangun berbagai alat dan pakaian dari daun agar ia bisa menggunakannya untuk mengambil madu dengan aman, dan ia berhasil mengumpulkan dalam jumlah besar. Suatu hari setelah mengumpulkan madu, Baloo dan Mowgli pergi ke sungai terdekat untuk bersenang-senang, berenang, dan bernyanyi bersama, sementara semua hewan hutan menyaksikan mereka dengan senang. Namun, beberapa menit setelah bersenang-senang, Mowgli melihat gerakan aneh di sekitarnya dan bersembunyi di belakang Baloo karena takut. Beberapa saat kemudian, anak lelaki itu senang melihat bahwa penyebab suara tersebut adalah panter kesayangannya, Bagheera. Mowgli memeluk panter kesayangannya dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh semangat menceritakan semua yang telah terjadi sejak mereka terakhir bertemu, termasuk bagaimana ia bertemu dengan Baloo. Kemudian anak lelaki yang bersemangat itu dengan panas terengah-engah membawa Bagheera ke gua Baloo dan menunjukkan semua alat yang telah ia buat untuk pengumpulan madu beserta jumlah madu yang mereka simpan. Namun, Bagheera sama sekali tidak senang. Ia memarahi anak lelaki itu karena menggunakan cara manusia di dalam hutan dan segera menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi ke desa manusia. Baloo ikut campur dan setelah menyebutkan bahwa hari sudah malam, ia menyarankan agar mereka semua tidur terlebih dahulu sebelum menghadapi tugas besar tersebut. Bagheera setuju dan memperingatkan Mowgli bahwa ia harus siap pergi keesokan paginya saat fajar. Pada malam hari, saat Baloo dan Bagheera tertidur, Mowgli mendengar suara aneh meminta tolong dari luar gua dan pergi untuk memeriksanya. Setelah berjalan cukup jauh, anak itu melihat bahwa suara itu berasal dari sekumpulan gajah yang mengelilingi sebuah lubang. Mowgli perlahan mendekati para gajah, namun mereka memperlakukannya dengan permusuhan sampai ia membungkuk dan menunjukkan rasa hormat yang langsung menenangkan mereka. Kemudian Mowgli mendekati lubang itu dan menyadari bahwa yang membuat para gajah panik adalah seekor anak gajah yang jatuh ke dalam lubang. Mowgli segera berlari kembali ke gua untuk mengambil beberapa peralatannya, lalu kembali dengan cepat dan menggunakan alat-alat buatannya untuk menyelamatkan anak gajah tersebut. Sementara Bagheera dan Baloo menyaksikan dengan bangga dari kejauhan. Bagheera dan Baloo lalu berdiskusi mengenai situasi Mowgli. Setelah mengetahui kematian Akla serta bahwa Shere Khan mengejarnya, Baloo setuju bahwa anak lelaki itu harus meninggalkan hutan dan memutuskan untuk berbicara dengannya atas permintaan Bagheera. Melihat tidak ada pilihan lain dan ingin meyakinkan Mowgli, Baloo mendekatinya dan setelah menyangkal persahabatan mereka, ia dengan kasar mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia membutuhkannya adalah untuk madu. Dan sekarang, karena ia sudah mendapatkan semuanya, ia lebih memilih agar Mowgli pergi dari hutan bersama Bagheera yang menghancurkan hati anak itu. Kemudian Bagheera dan Baloo menyaksikan dengan sedih saat Mowgli memanjat pohon terdekat untuk merenungkan semua yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, sekelompok monyet mengelilingi Mowgli dan mencoba berkomunikasi dengannya. Tapi ia menyuruh mereka pergi karena tidak ingin berteman baru. Tiba-tiba situasi menjadi menakutkan saat para monyet mulai menangkap dan melempar-lempar Mowgli sebagai cara untuk membawanya ke tempat lain. Begitu menyadari apa yang terjadi, Mowgli mulai berteriak memanggil Bagheera yang langsung membuat sang panter dan Baloo bersatu untuk mengikuti para monyet di daratan. Saat pengejaran berlangsung, mereka sampai di sebuah sungai yang ditakuti oleh Bagheera. Baloo menyadari hal ini dan mendukung temannya yang baru dengan membantunya melompati sungai ke sisi lain. Sementara itu, para monyet dengan cepat membawa Mowgli melintasi hutan dan naik ke sebuah tebing di mana mereka akhirnya meletakkannya dan mengarahkannya masuk ke sebuah kuil kuno kecil. Di tempat lain, Baloo dan Bagheera sampai di dasar tebing yang membuat Baloo ketakutan karena ia takut ketinggian dan mendaki. Namun karena cintanya pada Mowgli, ia berhasil mengatasi ketakutannya dan dengan bantuan Bagheera, ia berhasil sampai ke puncak. Di dalam kuil kuno,
Mowgli terpesona menemukan banyak artefak kuno yang berbeda dan diarahkan oleh para monyet untuk menuju ke ruangan utama. Di sana, saat para monyet mengelilingi dan mengamati Mowgli dengan hati-hati, ia melihat sekeliling mencoba memahami di mana ia berada dan untuk apa ia dibawa ke sana secara tiba-tiba. Tiba-tiba sebuah tangan besar milik monyet muncul, entah dari mana, disertai suara yang bertanya, dari bagian mana hutan Mowgli berasal, sebelum menawarkan buah pepaya kepadanya. Ketika Mowgli menikmati buah pepaya tersebut, suara itu ternyata berasal dari seekor Gigantopithecus bernama Lois yang mengaku sebagai raja dari kelompok monyet Bandar Log. Kemudian Raja Lois muncul dan dengan berani menyatakan alasan dibalik penangkapan Mowgli. Percaya bahwa semua manusia tahu cara membuat api. Sang raja meminta Mowgli untuk mengajarinya dan kelompoknya cara membuat api. Sebagai gantinya ia menawarkan perlindungan dari semua yang ditakuti Mowgli, termasuk Shere Khan. Mowgli mencoba menjelaskan dengan jujur bahwa ia tidak tahu cara membuat api. Namun ia tidak digubris karena sang raja dengan penuh semangat menyampaikan bahwa ia tidak akan membiarkan Mowgli pergi sampai ia menunjukkan satu-satunya hal yang hilang dari kerajaannya dan yang bisa membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai yang terbesar dari yang besar. Mendengar hal itu, Mowgli merasa terpojok saat ia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk keluar dari kegilaan ini dan mengingat masa-masa indah bersama keluarga serigalanya. Kemudian beberapa saat kemudian, seolah-olah doa Mowgli baru saja dikabulkan. Masuklah Baloo sambil melontarkan lelucon, membuat keributan dan mengejutkan semua monyet termasuk sang raja. Setelah menyingkirkan banyak monyet yang memanjat tubuhnya, Baloo sampai ke ruang utama dan mengagumi pemandangan Raja Lois dan kerajaannya. Saat Mowgli menyaksikan dengan gembira, Baloo menarik perhatian para monyet dengan mengagumi cara hidup mereka dan memohon agar diajari serta diterima menjadi bagian dari kelompok mereka. Saat semua monyet termasuk Raja Lois mendengarkan permintaan absurd Baloo dengan penuh ketertarikan, Mowgli melihat Bagheera memanfaatkan aksi konyol Baloo sebagai pengalihan untuk menyelinap masuk ke kuil lewat belakang dan menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana penyelamatannya. Kemudian Bagheera memberi isyarat kepada Mowgli untuk diam-diam mendekatinya agar mereka bisa melarikan diri. Namun, saat Mowgli menuruti dan mulai bergerak diam-diam ke arah Bagheera, salah satu monyet melihatnya dan mengeluarkan suara peringatan memberitahu semua orang tentang situasinya. Karena tidak ada pilihan lain, Mowgli mulai berlari menuju Bagheera yang membawanya keluar melalui jalan belakang. Sementara Baloo melarikan diri melalui jalan yang sama saat ia masuk. Kekacauan pun terjadi di negeri Bandar Log saat semua orang mengejar Mowgli, Bagheera, dan Baloo. Raja Lois dengan marah bangkit dari tahtanya yang kuno, berjalan keluar dan mengeluarkan teriakan peringatan yang ia harap bisa menakuti para pelanggar. Bagheera dan Baloo memutuskan untuk melindungi Mowgli dan melawan monyet. Sementara anak itu berlari ke tepi tebing, berusaha melarikan diri. Namun Raja Lois melihat gerakan Mowgli, berlari mengejarnya dan menghadangnya dari depan. Saat melihat anak laki-laki itu, sang raja sekali lagi menawarkan perlindungan dan menyarankannya untuk menerimanya karena tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya dari terkenal jahatan Shere Khan. Dengan frustasi, Mowgli memutuskan untuk kembali ke kawanan serigala dan menghadapi apapun yang akan terjadi bersama mereka. Hingga Raja Lois memberitahunya tentang kematian Akla dan mengingatkannya bahwa semua itu terjadi karena dirinya. Mowgli tidak mempercayai sang raja dan curiga bahwa itu hanya pengalihan fokus untuk menghindari penangkapan. Mowgli pergi ke struktur bawah tanah kuil dan berlari-lari di sekitar pilar-pilar untuk mengalihkan perhatian sang raja yang berhasil merangkak masuk ke celah sempit dan terus mencarinya sambil menjanjikan kemitraan dalam memerintah hutan. Sementara itu, di dalam kompleks kuil, Bagheera dan Baloo terus melawan banyak monyet. Berharap bisa mengintimidasi mereka, Baloo kemudian mengeluarkan aroma mengerikan yang hanya meredakan situasi untuk sementara. Di bawah tanah kuil,
Mowgli terus berlari sementara sang raja mengejarnya melalui pilar-pilar kecil di ruang bawah tanah, merobohkan semuanya karena tubuhnya sangat besar. Lalu Mowgli berhasil menemukan pintu dan lari sekuat tenaga untuk keluar sebelum sang raja menangkapnya. Ia berhasil melompati kuil dan naik ke pohon di luar kompleks. Sang raja mempercepat langkahnya untuk mengejar Mowgli dan akhirnya menghancurkan seluruh pilar yang menopang kuil, yang akhirnya runtuh menimpanya. Semua orang di dalam kompleks tercengang melihat bencana itu. Bagra dan Baloo mulai mencari Mowgli, sementara para monyet lari ke reruntuhan, berharap bisa membersihkannya dan menyelamatkan raja mereka. Kemudian, untuk kelegaan besar Bagra dan Baloo, Mowgli memanggil mereka dari atas pohon dan memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Namun, sebelum mereka bisa bersatu kembali dengan bahagia, Mowgli bertanya pada mereka, "Apakah kabar tentang kematian Akla itu benar?" Dan hancur saat menyadari bahwa bukan hanya kabar itu benar, tetapi bahwa mereka berdua sudah tahu dan menyembunyikannya darinya. Dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah, Mowgli memutuskan bahwa kegilaan ini sudah berlangsung terlalu lama dan pergi ke desa manusia seorang diri. Sementara Bagra dan Baloo mencoba mencarinya, tapi gagal. Dibutuhkan waktu seharian penuh bagi Mowgli untuk mencapai desa manusia. Dan saat ia sampai di sana, hari sudah gelap total dan para manusia telah berkumpul di sekitar api unggun berinteraksi satu sama lain. Di tempat lain, Bagra dan Baloo tetap terjaga larut malam mencari jejak Mowgli di hutan, tapi gagal karena anak kecil itu telah memastikan jejaknya tidak bisa ditemukan. Mowgli menyelinap ke desa, mencuri obor, dan secara tak terduga kembali ke hutan. Hewan-hewan hutan melihat nyala api mendekati rumah mereka dari kejauhan, dan karena percaya bahwa manusia datang untuk memburu mereka, mereka panik karena api adalah satu-satunya hal yang ditakuti dan dijauhi oleh seluruh penghuni hutan. Raksa melihat nyala api dari perbukitan dan memerintahkan kawanannya serta seluruh hewan lainnya untuk lari ke sungai agar mereka aman jika hal terburuk terjadi. Mowgli lalu tiba di hutan dan saat ia berlari melewati pepohonan, ia tanpa sengaja memulai kebakaran. Anak muda itu terus menuju ke perbukitan tanpa sadar akan bencana yang sedang berlangsung. Saat ia sampai di perbukitan, Mowgli hancur hati melihat bahwa semua hewan yang dulu ia anggap sebagai teman dan keluarganya kini takut padanya karena api di tangannya. Mowgli mengabaikan pikiran itu dan memanggil Shere Khan lalu menyatakan bahwa ia tidak takut lagi padanya dan menantangnya bertarung di depan semua orang. Shere Khan kemudian menyusun strategi untuk menjatuhkan Mowgli dan mulai menceritakan kepada semua orang bahwa anak manusia yang mereka besarkan telah menjadi manusia kejam yang mereka benci, menggunakan api di tangan anak itu sebagai bukti dari teori tersebut. Macan yang licik kemudian mengarahkan Mowgli dan para hewan untuk melihat api yang telah dinyalakan oleh anak manusia tersebut. Dan setelah membanggakan diri karena menjadi satu-satunya yang meramalkan masa depan Mowgli, dia mengecam anak laki-laki itu karena telah menghancurkan rumah mereka. Terkejut oleh api yang secara tidak sengaja ia mulai dan berharap bisa meyakinkan para hewan bahwa ia adalah bagian dari mereka dan tidak pernah berniat menyakiti mereka. Mowgli melemparkan api itu ke sungai dan berdiri tegak. Shere Khan sekali lagi memanfaatkan hal ini dan menertawakan Mowgli karena kebodohannya membuang satu-satunya senjata melawan musuhnya. Si macan mengingatkan Mowgli bahwa dia hanyalah manusia tanpa cara untuk membela diri dan bahwa dia tidak lagi memiliki teman yang bisa ia andalkan secara membakar hutan. Si macan lalu menerima tantangan tersebut dan bersiap melawan anak laki-laki itu. Kemudian saat dia berjalan menuju Mowgli, para hewan yang dipimpin oleh Baloo bersatu dan datang untuk membela anak itu sambil mengucapkan hukum rimba. Saat Shere Khan melompat untuk menyerang, Baloo melompat ke depan Mowgli dan mulai melawan macan buas tersebut. Lalu ketika pertempuran semakin sengit, Raksa memerintahkan semua serigala untuk menyerang Shere Khan, dan Mowgli bergabung dengan kawanan saat mereka berlari ke arah macan itu. Namun Bagra menghentikan Mowgli dan setelah mengingatkannya bahwa dia bukan seekor serigala, ia menyarankan Mowgli untuk melawan Shere Khan sebagai seorang manusia dan berjanji akan menahan si macan sampai Mowgli siap.
Pertarungan antara Shere Khan dan para serigala semakin intens dan semua hewan lainnya mulai bergabung untuk membantu sebisa mungkin. Namun Shere Khan menyadari bahwa Mowgli lari menuju api. Menyadari bahwa para hewan hanya berusaha mengalihkan perhatiannya, ia melepaskan diri dari mereka semua sebelum mulai mengejar anak itu. Bagheera melihat perkembangan ini dan memutuskan untuk menunda Shere Khan seperti janjinya dengan mengikutinya sendirian dan menyerangnya. Hal ini menahan si macan dan memberi Mowgli waktu yang sangat dibutuhkan. Kemudian Shere Khan berhasil mengalahkan Bagheera dan melemparkannya sebelum berjalan dengan sengaja menuju api. Sementara itu, di dalam hutan yang terbakar, Mowgli menggunakan semua pengetahuan tentang hutan yang telah ia kumpulkan sejauh ini, melompat-lompat di antara pepohonan dan berhasil membangun berbagai alat yang ia harap dapat membantunya mengalahkan si macan. Shere Khan tiba di tempat api dan mulai mengejek Mowgli dengan mengatakan bahwa dia tidak pantas berada di sana dan mengancam bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya tumbuh dewasa. Si macan kemudian mengikuti Mowgli dari pohon ke pohon, tetapi hanya berhasil melukainya sedikit. Kemudian Mowgli akhirnya menyelesaikan rancangannya, memperlambat langkah untuk meyakinkan Shere Khan bahwa dia punya kesempatan untuk menangkapnya dan memancing si macan yang frustasi menuju pohon mati. Shere Khan mengikuti anak itu ke cabang pohon dan saat sudah dekat, ia melompat untuk menyerangnya, tetapi mendarat di ujung cabang yang sudah dilubangi oleh Mowgli sehingga tidak mampu menahan berat si macan. Sesuai rencana, cabang itu patah di bawah berat badan Shere Khan dan si macan jatuh ke dalam api dan tewas. Sementara Mowgli melompat ke ayunan yang telah ia buat dan selamat. Setelah itu, Mowgli keluar dari hutan yang terbakar dan berjalan kembali ke perbukitan sambil merenungkan apa yang harus ia lakukan mengenai api yang telah menghancurkan rumahnya. Kemudian tiba-tiba Mowgli melihat kawan gajah yang dihormati mendekatinya dengan harapan membalas budi mereka, dan ia membungkuk sebagai tanda hormat. Sementara itu, para hewan yang semuanya lelah setelah bertarung dengan Shere Khan berkumpul di sekitar sungai, meratapi kehilangan rumah bersama mereka hingga mereka melihat Mowgli datang ke arah mereka di atas gajah. Lalu saat para hewan menatap takjub, para gajah menggunakan belalai mereka untuk mengubah arah aliran sungai, mengarahkannya ke api dan memadamkannya, menyelamatkan hutan yang disambut dengan kegembiraan oleh semua. Setelah kejadian itu, semua kembali normal dan hutan kembali ke kejayaannya. Mowgli melanjutkan pelatihan keahliannya bersama Bagheera dan juga menjadi mentor bagi anak-anak serigala muda. Sementara Baloo kesulitan mengikuti semua aktivitas fisik yang menuntut. Setelah berlatih dan bermain di hutan sepanjang hari, Mowgli, Bagheera, dan Baloo naik ke pohon dekat perbukitan di malam hari dan bergabung dengan para serigala saat mereka mengucapkan hukum rimba dipimpin oleh Raksa. Mowgli menang melawan segala rintangan dan melawan musuh yang sangat kuat dengan menyatukan semua orang. Karena seandainya mereka mencoba bertarung sendiri-sendiri, Shere Khan pasti akan mampu mengalahkan dan menghancurkan mereka satu persatu. Film pun selesai. Bye-bye.